Shalom. Pernah nggak kita ini ketika kita dalam masalah, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan buat iman saya itu nambah. Buat iman saya itu besar. Dan kita berpuasa, kita baca Alkitab, kita berusaha untuk punya iman yang besar supaya kita bisa dapat jawaban atau dikasih jalan keluar atau pertolongan Tuhan. Pernah nggak kita minta iman yang besar? Yang pernah angkat tangan. Saya pun pernah. Tahu nggak bahwa itu salah? Kita berpikir kita enggak cukup iman atau enggak punya iman. Kita tidak merasakan saya punya iman. Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya cerita bagaimana pengalaman hidup saya, di mana Tuhan menolong saya. Dan kita pernah sering mendengar kesaksian demi kesaksian yang menyatakan bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu menolong, mengubah orang itu, memberikan sebuah ada mukjizat lah terjadi. Nah, banyak orang Kristen tuh tahu bahwa iman itu bekerja dan punya kuasa untuk mengubahkan segala sesuatu. Mereka nggak ngeraguin mengenai kesaksian itu karena percaya bahwa Tuhan itu mampu. Tetapi mereka atau orang Kristen ragu apakah gua punya iman seperti itu. Betul atau betul? Karena kita karena kita tidak merasakan iman dan kita merasakan tidak punya iman sehingga kita berdoa minta Tuhan tambahin iman supaya iman saya ini besar. Karena situasinya besar, kita berdoa supaya Tuhan kasih saya iman gitu loh. Supaya ini saya bisa solve the problem, bisa selesai ini masalah. Karena ini butuh iman yang besar Tuhan. Itu kan yang terjadi. Inilah yang masih mayoritas orang Kristen tuh berpikir seperti itu. Dan dulu saya gak berpikir seperti itu. Saya merasa saya gak punya iman. Iman saya cetek. Atau saya gak punya iman. Apalagi untuk masalah ini. Wah, imannya butuh gede. Jadi saya berdoa, berpuasa. Supaya saya punya iman yang besar. Hasilnya, zong. Nol. Karena memang salah. Loh kok salah sih? Kita berpikir kita tuh gak punya iman. Kita berpikir untuk mempunyai, untuk mengatasi masalah itu butuh iman yang sangat besar. Sehingga kita merasa Tuhan saya ini gak punya. Saya butuh Engkau yang memberikan iman kepada saya. Supaya saya tuh jadi percaya sama Engkau dan kemudian Engkau bergerak nolong saya. Ini pola pikir mayoritas orang Kristen seperti itu. Nah problemnya tidak banyak orang mengajarkan masalah iman ini. Sehingga ya orang Kristen jadi berpikir ini ya bertahun-tahun gitu loh. Gak cuma di Indo gitu loh. Di seluruh dunia seperti ini. Tahu nggak sebetulnya
ini sudah punya iman. Bahkan iman seperti Kristus. Bahkan seperti iman yang kita punya itu sama seperti Paulus. Iman yang sama seperti Petrus. Wah, tapi kan mereka rasul-rasul tuh mereka melakukan yang namanya. Si Petrus, dia lewat bayangannya langsung sembuh. Orang sakit sembuh. Lah gimana aku punya sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, sama seperti seperti Petrus, Paulus. Lah wong saya nggak punya, mana mungkin lah, itu mereka orang luar biasa hebat-hebat. Mana mungkin saya punya iman seperti itu. Nah, itu problemnya. Kita menganggap bahwa ada perbedaan. Bahwa iman Kristus, imannya Tuhan Yesus, itu tidak kita punya. Imannya si Paulus, Petrus itu khusus hanya untuk rasul. Saya nggak punya. Saya orang Kristen biasa, hidup zaman sekarang. Dan itu adalah hidup zaman pada waktu awal perjanjian baru, kisah rasul-rasul. Jadi saya nggak punya seperti mereka punya. Itu yang muncul atau yang ada dalam diri kita. Itu lumrah karena memang tidak banyak orang mengajarkan hal ini. Sebetulnya kita punya. Apa yang saya katakan ini semua ada firman-Nya. Saya bukan bidat, saya bukan nabi palsu. Apa yang saya katakan semuanya ada dasar firman-Nya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sambung lagi dah langsung. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Langsung Galatia 2-nya ayat 20-nya. Sekarang ayat 20-nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Begini. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena Allah mengasihi kita. Dan ketika kita mempercayai Allah. Kita itu gini. Tuhan menyediakan kasih karunia bagi seluruh umat manusia. Ya. Tinggal manusianya percaya nggak bahwa Yesus itu adalah datang ke dunia, Tuhan yang datang ke dunia berjadi rupa manusia, mati di kayu untuk menebus dosa-dosanya. Nah, kalau dia percaya, yang dia percaya dengan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, nah, dia mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu iman masuk ke dalam dirinya. Sehingga di alam rohnya, iman orang Kristen, iman orang Islam, iman orang Buddha, iman orang Hindu, semua masing-masing punya jubah.
jubahnya kita orang Kristen itu putih. Dan kita diberikan cap sebagai seseorang pengikut Kristus. Jadi semua agama masing-masing itu punya cap-capnya gitu loh. Nah, ketika kita menjadi percaya sama Tuhan, kita diberikan namanya iman di dalam Kristus. Jadi Allah memberikan kepada kita iman. Iman kepada Kristus. Iman di dalam Kristus. Kalau ada bahasa Inggris itu lebih enak. Coba ya. Tunggu. Justify the faith, living by the faith of Christ. Yang saya katakan gini. Faith of Christ, the faith of Christ, iman Kristus. Jadi kita hidup oleh iman Kristus. Jadi ada Kristus, ada imannya Kristus dalam diri kita. Sehingga kita hidup di dalam iman Kristus. Di dalam diri kita ada iman Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus, diberikanlah kita iman. Nah, iman ini adalah iman yang sama yang Petrus punya. Apa dasarnya? 2 Petrus 1 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, kalau dalam AMD ya, terjemahan AMD-nya Indonesia yang sehari-hari. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul. Ya, rasul Yesus Kristus kepada kalian semua yang telah menerima iman yang sama. Harganya dengan yang kami telah terima. Kalian menerima iman itu karena Allah. Dan juru selamat kita Yesus Kristus selalu membuat yang benar dan adil. Petrus menyatakan dia menerima iman yang sama. Tidak ada perbedaan. Dia terima imannya dan dia katakan kepada dia kan pengikut Kristus gitu ya. Surat ini ditujukan kepada kalian yang semua telah menerima iman yang sama. Harganya yang telah kami terima. Yang aku terima ini. Kita tuh menerima iman yang sama. Bukan menerima iman yang beda. Karena saya rasul, imannya beda. Kagak. Jadi Allah ketika membuat kita, ketika kita percaya kepada Kristus, dia memberikan iman yang sama seperti Petrus punya, Paulus punya, bahkan Yesus yang punya pun kita sama. Makanya satu ayat lain mengatakan gini, Tuhan sendiri mengatakan, engkau bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu sebuah pernyataan membuktikan bahwa kuasa atau iman itu ada di dalam diri orang percaya. Yang tadi saya awal katakan, kita selalu mempermasalahkan seolah-olah kita tidak punya iman. Kita selalu mempermasalahkan, selalu mempertanyakan, saya ini gak punya iman. Emang saya dengar kesaksian itu memang luar biasa, Tuhan memang mampu lakukan. Tapi saya gak punya iman seperti dia. Saya gak punya iman seperti itu. Itu problemnya kita orang Kristen berpikir seperti itu. Itu salah. Kita semua punya iman yang sama.
ketika kita percaya sama Kristus, Allah tidak membeda-bedakan. Satu gua kasih gede, satu gua kasih kecil. Tidak. Saya ingin katakan begini. Camkan, pegang ini. Bahwa saya nih punya iman yang sama seperti Petrus, seperti Yesus, seperti Paulus. Tapi saya nggak melakukan apa, saya nggak bisa kayak begitu. Nanti saya akan jelasin kenapanya. Tapi prinsipnya kita ini punya modal iman yang sama. Amin. Kita punya modal iman yang sama. Tapi ada firman yang mengatakan kau diperolehkan. Coba kita buka. Tunggu ya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikenakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, seringkali kita jadi berpikir ini ada ukuran iman. Masing-masing orang tuh punya takarannya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris saya coba. Saya langsung ujungnya aja. The measure of faith. Ini kata the, bukan kata sebuah. The sama beda. Kalau the, jadi kata sambung. Ya. Kalau the menyatakan sesuatu yang pasti. The sun, the car. Kilo. Jadi itu sesuatu yang sifatnya adalah pasti. Tetapi kalau sifatnya itu enggak pasti dalam bahasa Inggrisnya ya. Sifatnya general. Umum. Tetapi ini the measure of faith. Kita mempunyai ukuran iman atau kita mempunyai iman. Nah, Tuhan pernah mau katakan imanmu kecil. Atau imanmu istilah kamu, kalau dalam ini sebetulnya bukan masalah kecil. Kamu kurang percaya. Yang saya ingin katakan begini. Kita punya iman atau punya modal iman yang sama dengan para rasul bahkan dengan Tuhan. Believe it or not, terserah. Tetapi saya patokannya adalah firman yang mengatakan Tuhan. Misalnya gini, semua yang saya katakan ada dasar firmannya. Ya tapi saya nggak punya, nanti saya akan jelaskan. Saya ingin katakan begini. Masalah kita bukan nggak punya modal iman. Yang selalu kita ributkan bahwa saya nggak punya iman, saya nggak punya iman. Emang kesaksian itu luar biasa. Emang kau itu bisa lepas dari itu. Itu luar biasa, emang itu memang benar. Tapi saya tidak punya iman. Salah, itulah pembohongan, tipuan setan. Mengatakan kita nggak punya iman. Tetapi di sini Tuhan katakan, tadi beberapa ayat yang saya katakan itu. Kita itu punya iman. Kita punya modal, dikasih modal. Ketika kita percaya sama Kristus. Dikasih modal iman Kristus. Kita punya modal iman. Amin. Oke, itu dulu. Yang kita harus pegang. Pertanyaan adalah begini. Tapi kenapa saya nggak bisa lepas? Kenapa saya nggak bisa menyelesaikan masalah saya? Saya ingin tanya begini. Mungkin nggak modal sekitar 3 juta bisa menjadi 170 juta dalam waktu 2 minggu.
Bisa nggak? Is possible or not? Yang bilang mungkin, angkat tangan. Okay. Yes, bisa. Tuhan aja 5 roti, 2 ikan, 5.000. Itu kan Tuhan Yesus. Yang saya omongin 3.170.000 itu apa yang ada. Di dalam dunia trading, mau saham, forex, kripto, itu orang anggap itu judi. Itu orang, sorry ya, belum punya pendidikan. Mungkin SD kelas jauh kali. Jauhnya di ujung langit. Sehingga menganggap itu judi. Kalau memang judi, kenapa ada Bursa Efek Jakarta? Pertama. Kedua, kenapa ketika misalnya trading kripto, itu kan sahamnya. Trading kripto itu ada introduksi, ada izinnya. Ketika ada forex, ada broker-broker yang dapat aja izinnya. Kalau memang itu, kita logika begonya aja gitu ya. Kalau itu ternyata itu memang judi, kan di Indonesia nggak boleh judi, ditangkap. Itu nggak bisa dong, tidak ada perusahaan-perusahaan itu. Tapi semua ada. Itu bukan sebuah judi. Hanya orang-orang yang nggak punya pendidikan, nggak punya pengetahuan akan ngomong kayak begitu. Nah, yang saya katakan gini, 3 juta, 170 juta itu bisa. Ada. Itu bukan kebetulan. Dan saya lihat memang ini orang hebat. Itu berkali-kali. Modal 3 juta. Tapi ada orang, jangankan dengan modal 3 juta. Modal 100 juta deh, boro-boro untung, habis. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan. Emang plus pengalaman. Bukan masalah modal 3 juta apakah mungkin? Bisa. Bukan masalahnya ketika murid-murid katakan ini cuma 500 ribu mana bisa kita kasih makan begitu 5.000 orang. Apakah mungkin? Yang saya maksud begini. Modal yang kita punya, iman yang kita punya yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah iman, adalah modal yang jangan berpikir bahwa itu tidak akan pernah bisa membuat jadi besar. Ketika si Elia, janda di Sarfat, yang buli-buli cuma kecil doang, sedikit doang. Minyak itu. Tapi bisa. Bahkan ada satu kejadian. Itu setiap dituang selalu ngalir. Sehingga itu bisa menghasilkan. Sehingga orang itu, janda itu, hidup dari minyak itu. Kenapa? Problemnya bukan masalah di iman. Tapi kita nggak punya pengertian, kita nggak punya pengetahuan. Orang yang cuma 3 juta bisa menghasilkan 170 juta karena dia punya pengetahuan. Saya melihat begini. Untuk kita lepas dari masalah kita, itu tidak mudah. Bukan masalahnya di Tuhannya. Ya, bukan masalah di Tuhan. Tapi masalah di kita. Modal kita punya, tetapi kita nggak punya pengetahuan dan tidak mau belajar.
Untuk bisa punya pengetahuan ini untuk membuat apa yang ada di dalam diri kita. Modal yang kita punya itu bisa berkembang. Bisa menghasilkan. Nah, itulah butuh yang namanya belajar. Ayatnya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Prinsipnya begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, New King James, coba dah. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. Jadi umatku dikalahkan, dihancurkan karena enggak punya pengetahuan. Kita punya modal atau iman yang sama yang Tuhan punya, Paulus punya, Petrus punya. Itu modalnya kita. Tapi bagaimana modal iman ini yang bisa mengalami, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami namanya terobosan dalam keuangan, kita mengalami apapun juga. Karena semuanya sudah tersedia di dalam iman, yaitu di dalam Roh Kudus. Satu ayat lagi menyatakan begini. Galatia 5. Apakah kita punya iman itu? Galatia 5. Apa? Buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kesetiaan itu faith. Faith. Gini, ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi barang siapa menyatu dengan Tuhan itu menyatu dengan satu roh dengan Dia. Jadi dalam diri kita ini ada Roh Kudus, dan di dalam Roh Kudus itu ada salah satu buah. Contoh gini, yang namanya pohon nih punya buah. Buahnya itu ada di dalam pohon, nyambung ke pohon atau di luar pohon? Ya pasti nyambung di pohon dong, kok gimana sih gitu kan? Pasti menyatu dengan pohon. Nah, buah roh itu ada di dalam Roh Kudus atau menyatu dengan Roh Kudus. Jadi iman ada di dalam diri kita. Menyatu di dalam diri kita, itu buah roh. Iman itu, faith itu ada di dalam diri kita. Ini harus kita camkan, harus kita ingat. Gua sudah punya iman. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu bahwa ini modalnya. Modal iman itu ada di dalam diri kita untuk bisa mengalami terobosan. Tapi Tuhan katakan begini. Umatku dikalahkan. Umatku dihancurkan. Karena mereka tidak punya pengetahuan. Itulah kenapa banyak orang Kristen kalah dan kalah dan kalah. Mereka tidak bisa menang dalam pertandingan dalam hidup ini. Tetap aja miskin, tetap miskin. Kalah, tetap kalah. Bukan masalahnya kita selalu Tuhan berikan saya itu iman. Tidak, bukan itu. Iman sudah kita punya, tetapi problemnya kita enggak punya pengetahuan akan firman. Bagaimana cara bisa keluar dari masalah ini? Dan kita tidak mau tahu untuk belajar. Tuhan, saya butuh. Udahlah Tuhan, tolong saya, bukain pintu. Udah jawab doa saya, udah selesailah Tuhan.
pengasih, Engkau adalah penyayang. Engkau adalah Allah yang sanggup. Udah berikanlah apa yang saya butuhkan. Bukain pintu ke Tuhan gitu loh. Engkau kan mampu. Itulah mayoritas orang Kristen. Menuntut Tuhan. Problemnya Tuhan tidak mau melanggar firman-Nya. Aku sudah berikan kuasa. Aku sudah berikan iman. Aku sudah sediakan semuanya. Kau pakai, kau gunakan. Kau pelajari, kau cari tahu, kau dapetin. Maka saya baru ngerti, sangat sulit. Bukan problemnya di Tuhan. Problemnya di otak kita. Yang selama ini ketika saya baca, saya dengar kesaksian-kesaksian. Yang mayoritas mereka itu tanpa didoakan. Kayak kemarin ada satu orang WA saya. Ya, saya berdoa puasa untuk anak saya. Saya memohon untuk Tuhan nyembuhin anak saya. Kelihatannya benar kan? Kelihatannya. Tapi salah. Saya coba telepon dia, saya ngomong ke anaknya. Karena memang salah. Bukan kita memohon kepada Allah. Untuk masalah kita Tuhan datang selesain. Salah. Loh, kok salah? Boleh dong kita meminta, kan firman mintalah. Kamu akan dapat gitu loh. Tuhan berkata begini. Katakan kepada gunung itu. Beranjaklah ke laut. Tuhan suruh ngomong ke masalah atau kita ngomongin masalah? Ke Tuhan. Kita ngomongin apa? Ngomongin masalah. Ngomongin masalahmu, ngomongin setan yang bikin gara-gara. Ngomongin masalah apa yang kau alami supaya keluar. Tuhan kata gini. Katalah kepada gunung itu untuk beranjak. Asal kau tidak bimbang hati, tapi percaya bahwa apa yang kau katakan itu terjadi, maka hal itu akan diberikan. Pengetahuan ini aja di orang Kristen banyak yang gak tahu. Sehingga mayoritas orang Kristen adalah seorang pengemis. Mereka bukan orang percaya. Mereka adalah pengemis. Saya ingat sekali si Pak Andreas ngomong. Kenapa sih mereka tidak menganggap diri mereka seperti Kristus yang punya kuasa? Dulu saya pernah dengar dia ngomong kayak gitu. Ya, kita menganggap kita gak punya iman. Kita menganggap kita tidak mampu. Itu yang salah. Padahal iman itu sudah diberikan oleh kita. Kita sudah punya modal. Bukan berarti kita tidak punya modal. Kita sudah punya modal iman. Tapi bagaimana itu iman bekerja? Itu butuh yang namanya pengetahuan. Itu butuh namanya pengertian. Itu butuh namanya merenungkan. Nah, itu butuh waktu. Itu butuh kerja keras kita adalah untuk ini. Bukan kerja keras kita untuk kerja secara dunia. Kerja kita adalah bagaimana otak kita yang sudah dibohongin, digoblokin ini. Itu bisa berubah jadi pintar. Mereka yang kesaksian, mereka disembuhkan. Itu bukan hitungan hari. Itu bukan hitungan minggu. Itu hitungan bulan.
kita nggak akan bisa terima terobosan dalam hal apapun juga kalau kita tidak punya pengertian akan firman Tuhan. Maka 2 minggu startingnya adalah kita nyerahin hidup dulu. Sampai detik sekarang ini, apakah setelah nyerahin hidup ini kalian tetap tenang? Kalau benar-benar 100% kalian nyerahin diri sama Tuhan, sampai detik ini kalian akan tetap tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebingungan. Kalau masih sampai detik ini, kau masih bingung, berarti engkau belum nyerahin Tuhan. Nyerahin hidupmu kepada Tuhan 100%. So simple. Firman katakan, kau jaga dia dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah dia percaya. Karena orang itu, kepada dia, mama apa selalu fokus kepada Tuhan. Selama kita enggak nyerahin hidup kita. Dan plus kita berusaha merenungkan firman Tuhan. Baru bisa lepas. Mereka yang mengalami ketemu, waktu saya dengar yang di YouTube bagaimana mereka. Saya nggak tahu penyakit. Cuman ketika saya baca atau dengar gitu, itu penyakit yang aneh-aneh yang saya nggak pernah dengar. Terus itu penyakit yang luar biasa susahnya. Maksudnya gini, luar biasa sakitnya dan memang mematikan gitu loh. Ketika saya dengar kayak begitu, dalam diri saya berpikir begini, Tuhan, aku bersyukur. Ngedengerin aja itu ngeri. Ngedengerin aja ini luar biasa mengerikannya. Kanker dan macam-macam. Saya bisa bayang betapa susahnya. Sampai ada satu orang itu $300.000, berarti berapa ya? Sekitar 4,5 M. Itu obat yang selalu dia beli. Gak nyembuhin. Tapi kenapa mereka bisa sembuh? Karena mereka belajar firman. Umatku binasa, umatku dikalahkan. Selalu kalah, selalu miskin, selalu susah dan selalu gak dapat apa-apa. Karena mereka lack of knowledge. Gak punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu hanya bisa didapat kalau belajar. Jadi ketika saya mendengar mereka kesaksian, mereka tuh ngomong semua. Saya mempelajari, mereka nulis, mereka taruh tempel ayat-ayat Alkitab. Mereka belajar hari demi hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka belajar firman Tuhan. Tapi mayoritas orang Kristen belajar firman Tuhan, ngerenung firman Tuhan. Aduh, mana ada waktu. Apa bisa ayat firman itu yang gue renungin itu membuat gue bisa lepas dari kemiskinan, dari kegagalan, dari kesusahan? Apakah bisa dengan gue baca Alkitab dan gue merenungkan ini bisa berubah? Kenapa orang Kristen menganggap seperti itu? Karena bagi mereka maunya instan. Udahlah Tuhan, kalau engkau memang mengasihi aku, kalau engkau memang cintai aku, kau peduli sama aku, bukain jalanlah Tuhan. Kita selalu berdoa seperti itu, sampai mati pun hidupmu gak akan berubah. Tuhan gak mungkin melanggar firman-Nya, aturan mainnya. Aturan mainnya Tuhan, gue udah kasih iman. Aturan mainan Tuhan, gue udah kasih kuasa. Itu kuasa dalam dirimu, iman dalam dirimu. Tinggal kau bagaimana bisa mengeluarkan yang namanya faith atau
kuasa itu keluar dalam dirimu untuk mengatasi masalahmu. Aku sudah berikan semuanya. Tinggal engkau mau gak belajarin. Gak mau belajar, malas, sok silakan. Kau akan hidup sama seperti itu terus menerus. Itu masalahnya di orang Kristen. Mereka yang mengalami kesembuhan. Mereka tuh belajar firman. Maka yang penyakit kanker, yang penyakit apa sih namanya? Pokoknya aneh-aneh gitu ya. Itu semua sembuh. Bahkan mereka tidak tahu bahwa penyakitnya udah gak ada. Karena fokusnya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi dengerin kaset khotbah, terus belajar firman, fokusnya di situ fokus. Itu membuat iman mereka, kepercayaan mereka itu makin kuat. Jadi bukan masalah imannya, ketidakpercayaan itulah yang membuat kita tidak terima. Nah, ketidakpercayaan itu harus dihilangkan. Hilangkan dengan apa? Dengan membaca atau merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma hanya membaca seperti orang Kristen normal biasa. Ya, yang namanya orang Kristen kan harus baca Alkitab. Memang dengan baca Alkitab engkau bisa mengalami kesembuhan. Apakah dengan baca Alkitab engkau akan mengalami namanya terobosan? Saya udah pernah baca Alkitab, ya cuma sekali dalam satu Alkitab saya udah pernah baca. Gak berubah hidup saya. Yang berubah hidup saya karena saya merenungkannya. Saya mengetahui kesalahan dalam diri saya. Apa yang saya harus rubah otak saya, pola pikir saya. Itu yang saya lakukan tanpa saya sadari. Itu ketidakpercayaan saya makin turun. Kepercayaan saya makin naik. Akhirnya karena saya percaya, Tuhan lihat. Lu udah bukain pintu untuk percaya. Masuklah berkat. Masuklah janji Allah. Kita yang bukain pintu. Nyahau entah. Bukan Tuhan yang bukain pintu. Kita yang harus bukain pintu itu sendiri dengan apa? Percaya. Dia sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah memberikan pintu kepada kita. Pintu berkat, pintu terobosan, pintu segala macam solusi. Tuhan sudah buka. Sudah berikan. Tinggal kita ceklek. Terbukalah di depan. Saya pernah ingat. Oh ya, dalam dua Tuhan masih unde. Masuk di alam rohnya. Tuhan kasihlah saya pintu. Itu pintu udah ada. Di dalam di dalam pintu itu ya. Pertama saya bilang, Tuhan bukain. Saya pengen tahu, lihat. Apa sih yang di balik pintu itu? Itu semua berkatnya Tuhan. Ini bicara materi. Tapi pintunya masih tertutup. Cuma hanya dikasih lihat. Bahwa ada berkat yang tersedia. Tapi untuk masuk ke sana, saya mesti jalan, saya mesti buka. Karena pintunya sudah ada. Pintunya sudah ada. Berkatnya sudah ada. Jadi yang membuat semuanya itu bukan karena Tuhannya yang harus bukain pintu kita. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita yang melangkah, yang membuka. Dapatlah semua berkat itu.
Jadi problemnya kita orang Kristen selalu minta iman, selalu minta berkat, selalu minta berkat. Tetapi mereka tidak mau belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan sampai mempunyai kepercayaan 100%. Itu masalahnya. Tapi saya nggak punya modal. Buat ini, buat itu, buat usaha nggak punya modal. Semua dari ayat Alkitab yang Tuhan contoh janda di Sarfat, kemudian Elisa. Ketika ada yang saya bilang yang minyaknya itu selalu ngalir. Elisa ngomong gini, ketika ada janda, apa yang kau punya? Saya punya minyak doang. Ya sudah, pinjem kendi-kendi sebanyak mungkin. Itu minyak kau tuangin. Tuangin. Aduh, saya itu mesti khotbah yang lain. Tapi singkatnya begini, dituang-tuangin semua. Cuma hanya minyak sedikit doang. Itu bisa menyelesaikan masalah dia. Ketika Tuhan Yesus 5 roti 2 ekor. Menurut kalian gini, 5 roti 2 ekor itu satu tangan begini, ketika bagiin, itu mesti masukin baskom gak? Atau masukin wadah gak? Ya mesti masukin dong. Bayangin bau-baunya gimana gitu kan. Mesti masukin tempat wadah. Tapi ketika yang cuma 5 roti 2 ekor ikan. Itu kelihatannya mustahil untuk kasih 5.000 orang. Ketika dia ambil sama muridnya. Kasih. Ambil. Itu selalu muncul. Tidak ada yang kita hidup ini kalau Tuhan gak pernah kasih namanya modal. Sedikit apapun juga Tuhan mampu lipat gandakan. Amin. Jadi masalahnya bukan modal. Pengetahuan pengertian kita. Saran saya, kalau kita memang mau benar-benar mengalami hidup yang bahagia, belajarlah firman. Fight di situ. Ingat gak dulu saya pernah cerita begini. Ketika saya baca Alkitab, Tuhan ngomong di dalam Alkitab begini. Ketika dia ngutus 12 muridnya. Kamu pergi, aku utus, aku berikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bla bla segala macam. Tapi kau pergi, gak perlu bawa bekal. Gak perlu bawa roti. Pokoknya gak bawa apa-apa. 2 helai baju pun gak boleh. Cuma 1 helai berarti ya. Menurut saya cuma 1 ya. Buat baju ganti kali ya. Ketika saya baca begini. Tuhan yang benar aja kejem banget gitu loh. Masa ngutus orang gak dikasih bekal macam-macam. Air minum segala macam gak dikasih. Gak perlu bawa. Ini aneh banget ya Tuhan. Oke lah Tuhan, itu zaman dulu. Zaman sekarang, apakah mungkin engkau ngutus orang seperti itu? Ya, saya bertanya sama Tuhan kayak gitu. Tuhan nyeletuk. Itu buktinya Mahanaim. Maksudmu Tuhan? Emang kau mulai Mahanaim kau punya modal? Enggak. Emang gak punya modal. Ketika pertama kali tahun 2003 itu saya dikontrakan, saya singkat aja deh. Dikontrakan, itu saya mulai tanpa kabel, tanpa mic, cuman hanya gitar saya, itu gitar akhirnya rusak. Pakai gitar ya si Robi waktu itu, cuma main gitar. Zong, nol, tanpa modal. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya kontrak ini tempat. Ketika ngontrak nggak punya duit, Tuhan kasih tahu caranya bla bla segala. Dan akhirnya sekarang ini akhir kita bisa beli. Saya jual rumah saya untuk beli ini. Dan akhirnya ini kita bisa miliki tanpa hutang. Dari nol. Tanpa modal. Jadi Tuhan katakan gini. Ketika aku ngirim
ngirim si murid-murid ya. Bukan berarti aku tidak mencukupi. Dan Tuhan katakan zaman sekarang bisa. Bukti mana ya? Sehingga kita ini punya tempat. Perkiraan saya minimal 4 miliar. Ini gedung. Satu ruko ini. Karena sebelah dia jual 3,5 M. 2 lantai. Itu hampir 2 tahun yang lalu. Jadi paling gak 4 M. Semua karena Tuhan. Saya katakan begini, tidak ada yang mustahil. Jangan berkata saya gak punya modal. Saya gak punya apa-apa. Kita punya modal iman dari Kristus. Jadi stop kita minta, Tuhan saya minta iman saya perbesar. Bukan. Besarin iman saya supaya saya bisa mendapatkan janji Tuhan. Kagak, itu salah. Umatku binasa, umatku dikalahkan, umatku tidak bisa mengalami terobosan karena lack of knowledge. Karena enggak punya pengetahuan. Orang yang punya modal 3 juta, enggak punya pengetahuan tetap aja bisa rugi. Orang yang punya duit 100 juta, sekalipun dia punya duit gede tetap aja bisa rugi. Tetapi hanya duit modal cuma 3 juta, dia bisa 170 juta. Karena punya pengetahuan. Jadi yang saya lihat begini, ini bukan masalah di Tuhannya, tetapi masalah di orang Kristennya. Kenapa mereka tidak mengalami terobosan? Itu gara-gara tidak punya pengertian. Terus Tuhan ajarin saya banyak hal. Saya kasih contoh gini. Misalnya, aku pengen usaha, pengen betulin AC misalnya. Tuhan pasti berkati saya. Karena saya percaya Tuhan itu mengasihi saya. Saya akan bisa berhasil dengan tukang servis AC. Terus pertanyaannya begini. Misalnya saya begitu. Saya tanya gini. Kamu tahu nggak cara kerja AC? Nggak tahu. Kalau nggak dingin, cuman AC-nya cuman angin doang. Tahu nggak gara-gara apa? Memang freon. Kenapa? Oke, bocor. Bocori di mana? Cari tahunya dari mana? Bongkarnya dari mana? Pernah nggak bongkar gak? Enggak. Ini semisal saya pengen jadi tukang AC. Dengan percaya bahwa saya pasti berhasil. Tapi setiap pertanyaan demi pertanyaan mengenai kerusakan segala macam, saya nggak tahu. Tapi saya punya iman bisa berhasil. Bisa nggak saya betulin tuh AC? Karena waktu saya belum lama AC saya di kamar si Kyle itu cuman angin doang gitu loh. Kalau nggak punya pengetahuan, jangan punya iman yang buta. Kalau ingin memulai sebuah bisnis, belajar dulu. Jangan menggampangkan, Tuhan mampu, Tuhan bisa, tapi kita tidak mau belajar. Jangan menggampangkan, Tuhan aku bisa terobos keuangan, aku bisa berhasil. Ngerti firman aja kagak, punya keyakinan aja kagak, punya pengetahuan aja kagak. Ya wong mikir gitu loh. Semua ada aturan mainnya. Kita tidak bisa iman buta. Semua ada aturan mainnya. Kita nggak bisa nuntut Tuhan berkati-berkati, tapi kita nggak ngelakuin bagian kita.
Umatku dikalahkan karena nggak punya pengetahuan. Jadi ketika saya merenungkan, ini nggak mudah. Ketika minggu lalu saya katakan begini. Ketika di tanah Kanaan, hidup tuh gampang, hidup tuh enak, nggak kerja keras. Kan saya punya dasar firman ya. Tuhan ngomong gini. Tanah yang kau datengin, yang kau berikan, bukan seperti di Mesir. Ketika menanam, engkau harus berjerih payah untuk mengairinya. Bawa air lah, nyiram lah, atau segala macam. Tetapi tanah yang kuberikan adalah tanah yang berlama-lama, tanah yang bergunung-gunung. Ketika engkau menabur, air hujan akan mengairinya. Sebanyak itu air hujan. Aku yang akan mengaturnya dari awal sampai akhir. Artinya apa? Tuhan katakan gini, kalau lu percaya, di tanah Kanaan, enggak seperti di Mesir susah-susah. Di tanah Kanaan, engkau mengandalkan aku berkati. Ini kan susah diterima pakai otak. Ada kesaksian dari salah satu anak buahnya Andrew Wangwek. Dia seorang marketing seperti properti lah. Nah, pada satu hari ketika didengar, akhirnya di Andrew, dia sekolah Alkitab sana. Dan itu perjalanan dari rumah dia ke ini jauh, beberapa jam. Nah, berhari-hari berminggu itu, sampai ketahuan sama bosnya. Bosnya marah. Sekarang gini, gue kasih 2 pilihan. Lu kerja atau lu sekolah aja sana. Saya lupa namanya siapa. Mungkin ini laki-laki. Dia ngomong gini, oke bos, gini aja deh. Sampai tahun ini, kalau penjualan saya turun, you can fire me. Bisa pecat saya. Oke. Itu capek sebetulnya. Berjam-jam bolak-balik loh. Akhir tahun, penjualannya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tapi cara kerja dia adalah mengandalkan Tuhan. Dia belajar firman, percaya sama Tuhan, belajar firman. Tuhan bukain jalan. Sehingga satu hari begini, dia punya ide. Ini saya punya ide. Ini kita bisa jalankan seperti ini. Bos saya bilang, waduh gak bisa. Ini ide aneh, gak bisa dilakuin. Oke, dia tanya Tuhan, Tuhan ini gimana? Kemudian nanya sama si Andrew, ini gimana? Apakah saya, karena kan dia belajar kita, apakah saya keluar dari kerjaan kemudian saya melayani Tuhan atau saya fokus belajar firman Tuhan? Andrew bilang, dua-duanya. Kamu bisnis dan kamu juga melayani Tuhan. Oke. Nah, dia punya ide. Akhirnya dia keluar dari kerjaannya. Dia kerjaan idenya ini. Tahu nggak? Setelah dia keluar, dia menjadi berhasil. Yang saya salutnya begini, pokoknya dia berhasil itu bukan ratusan ribu dolar, tapi puluhan juta dolar penjualannya. Yang dia ngomong begini, saya bekerja dalam 1 hari, kerjaan dia ya bisnis, itu hanya sekitar 3-4 jam. Tapi bisnis dia naik. Saya ingin katakan begini. Yang tadi saya katakan, ini Mahanaim. Tuhan bisa lakukan tanpa modal. Saya ingin katakan, itu firman benar. Ketika Tuhan menyuruh untuk pergi tanpa diberikan bekal, Tuhan sediakan. Faktanya ini benar. Tuhan lakukan ini Mahanaim. Dan ketika saya dengar ini faktanya bahwa ketika Tuhan membawa orang Israel di tanah Kanaan, itu Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak perlu kerja keras. Aku akan berkati. Orang ini percaya, laki-laki ini percaya.
Dia fokus belajar firman Tuhan, dia fokus di melayani Tuhan. Akhirnya dia sebagai termasuk pimpinan juga di Andrew. Orang ini kerja hanya 3-4 jam. Tapi penghasilnya jutaan dolar. Tergantung punya pengetahuan atau tidak. Tapi kalau banyak orang Kristen, gak bisa lah saya mesti kerja dari pagi sampai malam lah. Kok gimana kok gak dapat kerjaan, gimana kok begini. Kok gak dapat duit dari mana, bla bla segala macam. Ya sudah sok. Kalau engkau ingin bekerja keras seperti itu, sok silakan. Tuhan gak larang kok. Tetapi kalau kita mau mempercayai Tuhan, dan mempercayai Tuhan apakah mudah? Kagak. Susah. Apakah dengan ngomong ke kebenaran kalian, yes gue percaya. Kagak. Langsung percaya gitu. Kagak. Itu butuh proses kita untuk mengerti firman. Yang percaya yang dapat. Yang percaya 100%. Yang gak percaya yang gak dapat. Jadi tergantung sayanya. Kalau kita ingin mendapatkan semua janji Tuhan, kita harus punya pengertian. Jadi baca Alkitab bukan jadi rutinitas. Enggak akan rubah hidup kita. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, kita ngerenungin, kita memperkatakan, terus ngomong ke diri sendiri. Bukan cuma hanya baca Alkitab satu perikop, selesai. Tuhan berkati pada hari ini ya Tuhan, kerjaan saya ini bla bla bla. Bukan. Itu agamawi. Yang nama kita datang ke Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Contoh gini, Tuhan kau memberikan aku kuasa, power to get wealth. Kuasa itu dalam diriku. Satu sentro pernah ngomong begini. Saya tahu dalam diri saya itu ada roh kemenangan. Tapi hidup dia waktu itu ya sangat susah. Benar-benar miskin. Yang saya bilang miskin, ekstrim miskin. Tapi satu dia bilang, walaupun saya belum tahu, tapi saya tahu bahwa dalam diri saya punya kemenangan. Saya bisa menang. Itu modal minimal membuat dia semakin bertambah kepercayaannya. Kalau kita nggak punya itu, nggak bakal bisa berubah. Dan untuk bisa mempunyainya itu tidak mudah. Mereka yang mengalami kesembuhan dari kanker, dari penyakit, dari akan ada satu sampai suami itu koma. Itu dihajar karena suaminya kerja malam sampai pagi. Paginya dia telepon istrinya, udah saya pulang. Istri bilang udah lu gak usah gitu loh. Lu tinggal tidur sana aja, gak usah pulang gitu. Atau saya jemput lah gitu. Tapi dia gak mau. Saya pulang. Ketika dia pulang, ceker. Itu mobilnya hancur total. Dan dia koma. Dan istrinya yang menyembuhkan suaminya. Iman istrinya maksudnya. Dia belajar firman, dia memperkatakan firman. Sembuh. Tidak mudah. Yang harus kita usahakan adalah belajarlah firman Tuhan. Kalau mau berubah. Dan saya tahu ini susah. Mereka yang mengalami kesembuhan, enggak dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan mereka sembuh. Kagak. Jadi jangan pernah minta lagi Tuhan berikan saya. Oh satu ayatnya. Nah yang terakhir dah. Karena harus ada ayat yang
Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini perwakilan dari orang Kristen. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah dalam laut. Ia akan taat kepadamu. Dia Tuhan ngomong gini, kebanyakan kita orang Kristen gitu, Tuhan berikan saya tambahkan iman saya untuk saya bisa bebas lepas supaya dapat jawaban. Tuhan ngomong apa? Secara nggak langsung gini, lu nggak butuh iman yang gede, kecil dikit aja. Lu ngomong ke gunung itu, ya, berkata kepada pohon ara itu. Jadi Tuhan nggak ngomongin bahwa lu minta sama Allah, kagak. Berkata kepada pohon ara itu. Jadi ngomong kepada masalah. Kalau kau berkata dengan tanpa bimbangan hati, percaya, maka kau akan menerimanya. Jadi stop kita minta, tambahkan iman supaya saya bisa dapat. Nggak ada gunanya. Amin. Kita sudah punya modal iman itu. Tinggal kita menggalinya. Agar kuasa itu bekerja, iman itu bekerja. Jadi iman seperti gini. Iman itu seperti mobil. Gasnya atau bensinnya itu firman. Iman itu timbul karena dengar. Ketika iman ada dalam diri kita, dengar firman yang kita renungkan, itu akan membuat iman ini bergerak menuju ke janjinya Tuhan. Iman itu modal kita. Iman itu dalam diri kita. Nggak digerakin, nggak nyampe. Amin. Jadi, saran saya, belajarlah firman Tuhan. Dengerin di YouTube khotbah-khotbah. Renungkan firman Tuhan. Aduh, saya gak punya waktu. Ya sudah. Jangan harap berubah. Itu aja. Itu ada harganya yang harus dibayar. Itu harganya. Yang gak mau, ya sudah. Gak masalah. Ya jangan berharap bahwa berubah. Amin. Jadi kalau ada waktu di rumah, bukan ngeliatin TikTok, bukan di IG. Taruhlah, maksudnya lihat, dengerin firman Tuhan, renungkan, ngomongin tuh firman Tuhan. Kalau kalian tinggal di perumahan atau di mana, berkelilinglah sambil kalian jalan. Renungin firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jangan cuma hanya duduk melototin, tapi gak doing nothing. Gak ngerenungin. Gak bisa. Kita harus ngerenungkan terus menerus. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya jalan pagi-pagi, itu saya ngerenungin firman Tuhan. Saya ngomongin firman, saya ngerenungin apa yang Tuhan lakukan dan apa yang saya harus lakukan. Saya renungin terus. Karena saya tahu ini gak mudah dan saya butuh otak saya yang bebal ini harus diganti. Harus diingetin. Karena saya mau berubah. Ya, kalau kalian gak punya waktu dan tidak mau cari waktu, ya itu urusan kalian masing-masing. Saran saya, berusahalah.
Kalau ini anggap penting. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan.